حماك دمعي كم فاض الحزن ندام ومداد أفقي كم أباح النجم سلام وكأن دموع عيني كالبضع لما رآه يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para sivitas akademika STIK PTIK yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan alhamdulillah kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan amaliah ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Hari ini kita masih dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna, dengan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Dan hari ini sampai pada asma Allah yang ke-48, Al-Wadud Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha mencintai, yang maha mengasihi, dan bahkan dialah Allah yang maha dicintai. Dialah Allah sumber dari segala cinta. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengenal cinta dari Allah, kita juga dicintai oleh Allah, dan kita juga mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sumber dari cinta, mahabbah di dalam kehidupan ini, sehingga Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini dengan rasa cinta. Maka
cinta itu pasti akan, yang pertama akan terkesan begitu indahnya. Maka apapun yang diciptakan oleh Allah dalam kehidupan ini begitu indahnya, begitu eloknya. Nampak di depan saya begitu Allah menciptakan sosok-sosok yang sangat menakjubkan. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ini adalah karena cintanya Allah untuk menciptakan makhluknya. Karena itu Al-Wadud, dialah Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai, atas dasar cinta semuanya diciptakan, dan Allah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi makhluk yang dicintainya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan semua alam jagat raya ini untuk kamu semua. Sengaja Allah menciptakan segala sesuatu alam jagat raya ini. Allah berkenan menciptakan matahari juga karena cintanya kepada makhluknya, menciptakan bulan juga untuk manusia, menciptakan isi alam yang lain semuanya, tumbuhan, hewan, dan begitu. Yang menakjubkan ini adalah karena rasa cintanya Allah kepada makhluknya. Maka semua ditunjukkan dengan rasa cinta. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka Allah tidak perhitungan. Mana ada orang kan karena cinta itu perhitungan. Allah tidak perhitungan dalam memberikan segala sesuatu, pokoknya siapapun mereka. Karena begitu Allah mencintai kepada makhluknya, maka mau dia manusia, apakah juga yang lain, tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya, semuanya diberikan fasilitas oleh Allah. Yang hidup diberikan sarana kehidupan, yang tidak hidup juga diberikan sarana untuk menikmatinya. Karena dalam kacamata kita ini ada makhluk yang hidup, ada makhluk yang mati, padahal semuanya memang diberikan oleh Allah sarana. Bebatuan juga sengaja diciptakan oleh Allah, gunung-gunung juga diciptakan oleh Allah. Bahkan kenapa gunung bisa bergerak, begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cintanya. Karena itu bagi kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Allah dengan rasa cinta, maka juga disematkan rasa cinta di dalam diri seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka disebabkan rahmat dan karunia Allah, hati kamu sekalian itu menjadi lembut, muncul rasa cinta. Itu karena memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seringkali kalau anak muda kalau ditanya dari mana datangnya cinta, katanya dari mata turun ke hati. Ada juga yang dari mata turun ke dompet, tergantung keadaan. Tapi sungguh bahwa rasa cinta itu berdatangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat dari Allah, maka seseorang itu walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kalau sekiranya Allah tidak memberikan rahmat, kasih sayangnya, rasa cintanya kepadamu, maka yang ada kamu sekalian itu keras kepala, keras hati, susah diatur, dan maunya menang sendiri. Yang terjadi adalah perselisihan berkepanjangan. Maka nampak orang-orang yang dirahmati oleh Allah itu begitu rukunnya, begitu kebersamaannya, dan begitu Allah memberikan karunia yang besar dalam hidupnya. Tapi begitu dikurangi rahmatnya dari Allah, orang sudah mulai padahal dalam satu lingkup keluarga mereka bisa berseteru, berantem, dan bermusuhan. Apalagi orang lain.
Maka kita bersyukur, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah limpahan rahmat. Maka untuk menjaga agar kita ini selalu dilimpahi rahmat, kasih sayang dari Allah, rasa cinta dari Allah, maka Allah nyatakan, ati'u Allah wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, niscaya Allah akan senantiasa melimpahkan rasa cintanya kepadamu. Hidup ini kalau didasari oleh rasa cinta, maka akan semua akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi ringan. Beda kalau orang itu dasarnya hitung-hitungan, hanya akal, hanya uang itu, maka semuanya akan berbeda. Tapi kalau sudah dasarnya rasa cinta, itu akan berbeda, jauh sekali berbeda. Kita beribadah kepada Allah itu karena rasa cinta atau karena memang rasa ini perintah Allah. Kalau tidak, maka engkau akan dihukum, engkau akan masuk neraka, engkau akan masuk surga. Tapi kalau orang sudah muncul rasa cinta, mahabbah, maka tidak lagi memperhitungkan tentang ini mau surga, mau neraka, itu urusan Allah. Bahkan sampai ada seorang salih yang mengatakan, ya Allah, sekiranya kalau engkau melihat diriku melaksanakan ibadah karena berharap surgamu, maka masukkanlah diriku ke dalam nerakamu. Jadi bahkan sampai semacam itu. Kenapa engkau begitu? Iya, karena semuanya ini aku lakukan adalah karena rasa cintaku kepadamu. Sekiranya ya Allah, engkau masukkan diriku ke dalam nerakamu karena cintamu kepadaku, maka aku juga akan rela. Ini satu kalimat yang sangat dalam sekali. Kalau sekiranya aku melaksanakan ibadah itu bukan karena cintaku kepadamu, maka masukkan ke dalam, nggak usah engkau masukkan diriku ke dalam surgamu. Bahkan sampai Robitul Adawiyah, kalau sekiranya engkau masukkan diriku ke dalam nerakamu karena cintamu kepadaku, aku ridho. Maka disitulah rahasia cinta di dalam kehidupan ini. Allah tahu bahwa dalam kehidupan manusia ini ada saja kesalahan, ada kekeliruan. Memang itulah manusia. Karena cintanya kepada Allah, Allah sampai menyatakan, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Dalam surat Hud ayat ke-90 sampai Allah nyatakan, ya kalau kamu salah, keliru, khilaf, segera saja mohon ampun kepada Allah. Karena Allah itu, dan segera engkau berjanji tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu, karena sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Maha Pengasih dan Maha Cinta kepadamu. Jadi kadang-kadang kita berpikir, iya ya, kesalahan kita itu berulang kali kita lakukan, tapi selagi masih ada hayat di kandung badan, Allah masih memberikan, ya sudah kamu minta ampun aja kepada Allah, istighfar. Kan manusia ini yang paling hebat, paling pinter menciptakan dosa. Karena seluruh kebaikan itu ciptaan Allah, kita hanya melaksanakan. Nah, sementara dosa itu ciptaan manusia. Karena itu kita ini ya salah lagi. Kalau nggak salah ya khilaf, kalau nggak ya kadang-kadang memang sengaja. Untungnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Cinta. Maka Allah, ya sudah, kata Allah, kamu istighfar lagi, ampuni lagi, besok lagi istighfar lagi, ampuni lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan menerima pernyataan taubatnya. Janji, ya Allah, saya janji. Janji benar, kata malaikat. Iya, janji. Janji ditepati, ya kalau ingat, ya Allah. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
innahu huwa yubdi wa yu'id wa wal ghafurul wadud. Dalam surat Al-Buruj juga Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan. Bermulanya kamu sekalian itu Allah yang menciptakan, mulai dari pertama dari Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kakek kita, nenek kita Sayyidatina Hawa itu diciptakan oleh Allah, dan seterusnya terus. Ya kita pikir-pikir, iya ya, kita ini cucu Nabi ya. Ya kita semuanya ini cucu Nabi. Nabi siapa? Ya paling tidak ya Nabi Adam lah. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama menciptakan, dan setelah itu Allah bergulir terus memberikan satu mekanisme dalam kehidupan ini silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari dipergilirkan oleh Allah untuk kamu sekalian. Ada yang hidup terus ada yang mati, hidup mati, hidup, yuk terus ini. Tsumma yu'idu, dan kamu sekalian nanti akan kembali lagi kepada Allah, semuanya akan kembali. Bermula Allah menciptakan dengan rasa cinta, dengan limpahan rasa cinta, dengan sarana segala dengan cinta. Terus Allah nyatakan, kamu nanti setelah hidup dalam dunia ini nanti kamu akan dikembalikan. Nah, jadi kalau sekiranya Allah nanti akan tanya, summa latus aluna yauma idin 'anil naim, satu hari nanti Allah akan tanya, Allah sudah memberikan cintanya kepadamu, sarana segala sesuatu dengan penuh dengan cinta, kenapa engkau tidak mencintai Allah? Maka betapa malunya kita, betapa nistanya kita di hadapan Allah, karena kalian semuanya nanti, kita semuanya akan kembali lagi kepada Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai akhir nanti semuanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah tanya, di mana cintamu kepada aku? Aku sudah memberikan cinta dengan sepenuh hati kepadamu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun demikian maka dialah Allah Al-Ghafur Al-Wadud. Surat Al-Buruj ayat ke-14, dia itu maha pengampun, dan dia itu maha cinta, maha mencintai kepada hambanya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa orang-orang yang paling dicintai. Maka dalam surat Maryam ayat ke-96 Allah nyatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa menjaga kebaikan perbuatannya, maka Allah akan jadikan, Allah akan menanamkan di dalam hatinya rasa welas asih, rasa kasih sayang dan rasa cinta. Ini surat Maryam ayat ke-96. Jadi siapa saja orang-orang yang beriman dan amilus salihah dan selalu menjaga amal yang baik, maka Allah akan menanamkan sayaj'aluhumur rahman wudda. Allah akan menanamkan rasa welas asih, rasa rahman kasih sayang, dan wudda dan rasa cinta. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi begitu Allah Al-Wadud, dialah yang maha mencintai, sumber cinta di dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang sudah merasakan betapa getaran cintanya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah yuhibbuhum wa yuhibbunah, sehingga mereka itu mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah. Kalau cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan,
maka akan merasa betapa ada kehangatan, ada kemesraan. Itu karena cinta. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, orang-orang yang sudah ditanamkan. Nah, Allah sudah menanamkan, bagaimana menumbuhkan agar cinta ini terus berkembang di dalam kehidupan ini. Maka kita nampak sekali dalam kehidupan ini, tiba-tiba kita mencintai seseorang, akhirnya menjadi pasangan kita. Itu karena memang betul-betul karena karunia dari Allah. Begitu lahir keturunan kita betul begitu rasa cintanya, tidak terukur rasa cintanya. Orang-orang tua itu kita itu begitu cintanya kepada kita, sampai apapun seorang ibu, orang tua itu rela segala sesuatu, penderitaan apapun dia jalani. Kenapa? Karena rasa cintanya kepada kita. Jadi kita ini yang enak ini karena apa? Orang tua sudah rela, ya Allah, segala penderitaan biar aku saja yang merasakan, segala kesulitan kesusahan biar saya saja, ya Allah, yang merasakan. Untuk anak-anakku biarlah mereka yang merasakan kesenangannya. Ya. Tidak sedikit orang-orang tua yang karena rasa cintanya kepada anak, sehingga kita dihantarkan sampai menjadi ya seperti saat ini adalah karena juga rasa cintanya kepada orang tua. Dan kita pun akhirnya menjadi orang tua, bagaimana rasanya kita menghantarkan anak-anak kita. Seekor ayam induk, dia karena begitu rasa cintanya, Allah letakkan rasa cintanya, dia rela itu melindungi anak-anaknya dari segala ancaman. Maka dia akan berusaha sedemikian rupa, dia nggak peduli mau kalah mau menang, yang penting pokoknya dia melindungi kepada anak-anaknya. Maka kira-kira anaknya yang akan terancam, maka sang induk ayam akan menyerang dengan segala cara. Itu karena rasa cintanya. Seekor induk kucing karena rasa cintanya bukan menggigit leher anaknya untuk dibawa pindah satu ke tempat yang lain, itu karena rasa cintanya. Gigitan yang tidak menyakitkan, tapi gigitan dengan penuh rasa cinta. Begitu Allah menyebar rasa cintanya, mahabbah kepada sekian banyak di alam jagat raya ini yang sering kita saksikan. Nah, yang istimewa tadi, orang-orang yang beriman dan amal soleh diistimewakan oleh Allah, ditanamkan rasa cinta, ditanamkan rasa kasih sayang. Ya, sampai jam 45 ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka Allah mengisyarahkan di dalam Al-Quran dengan Innallaha yuhibbul muhsinin. Setidaknya ada 18 kali Allah menyebutkan tentang rasa mahabbahnya. Pertama, Innallaha yuhibbul muhsinin disebutkan oleh Allah 5 kali. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa 3 kali. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kepada orang-orang yang selalu bersikap adil. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, Innallaha yuhibbul mutawakkilin, Innallaha yuhibbut tawwabin, Innallaha yuhibbus sabirin, dan seterusnya. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Khusyairi, cinta adalah makom tertinggi dari jalan menuju kepada Allah. Maka mari kita hiasi, maka kita tumbuh suburkan rasa cinta dan kasih sayang yang sudah ditanamkan oleh Allah dengan cara ati Allah wa atiur Rasul, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka hidup ini pasti penuh dengan kasih sayang dan cinta. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah di penghujung ini kita mohon kepada Allah, berdoa, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, teman-teman kita yang juga tidak hadir karena tugas atau karena sakit, mudah-mudahan diberikan
kelancaran yang tugas, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semuanya mudah-mudahan Allah limpahkan rasa cinta, kasih sayang di dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada musuh, tapi yang ada adalah teman dan saudara, yang ada adalah sahabat dan kerabat. Lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anir rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaramatil fatihah wa bimu'jizatil fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfiru wa yarham. Rabbana aftah lana abwabal khair, waftah lana abwabal afiyah, waftah lana abwabas sihah, waftah lana abwabal rahmah, waftah lana abwabal maghfirah, waftah lana abwabal barakah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya Allah. Ya Rahman wa ya Rahim irhamna. Ya Latifu ya Hafid ifadna. Ya Fattahu ya Razzaq sajib du'ana ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'udzu bikalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.